Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasan Thorik dari NIM 04, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas 1 yang saya buat mengenai sistem informasi akademik program seleksi mahasiswa baru. Nah, di sini yang pertama ada pagar. Pagar digunakan untuk menyatakan komentar. Jadi, tulisan yang ada di depan pagar ini tidak akan terrun oleh sistem. Jadi saat kita menjalankan sistem, dia tidak akan ikut dijalankan. Nah, selanjutnya ada print. Print itu digunakan untuk mencetak. Nah, print digunakan untuk mencetak sesuatu yang ada di dalam tanda petik ini. Nah, jadi kita akan mencetak sama dengan bintang itu digunakan sebagai perkalian. Jadi kita akan mencetak sama dengan sebanyak 62 kali. Nah, yang kedua kita akan mencetak sistem informasi akademik SIA seleksi mahasiswa baru, dan yang ketiga kita akan mencetak sama dengan sebanyak 62 kali lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada nama sama dengan input. Nah, input di sini digunakan untuk menerima data dari keyboard. Jadi input di sini akan menampilkan tulisan yang ada di dalam tanda petik dilanjutkan dengan kolom yang dapat kita isi dengan nama atau asal. Oke, jadi input yang ada pada asal ini juga sama, yaitu akan menampilkan masukan asal sekolah dan diikuti oleh kolom yang dapat kita isi oleh asal sekolah. Selanjutnya yaitu ada print. Nah, di sini bedanya terdapat /n. Jadi kita akan mencetak /n ini yang berarti di atasnya pilihan jurusan itu terdapat space kosong. Jadi akan terlihat lebih rapi saat dijalankan sistemnya. Dan selanjutnya kita akan mencetak 1 teknik industri, mencetak 2 kimia, mencetak 3 informatika. Oke, selanjutnya yaitu pilihan. Nah, pada pilihan kita akan menginput pilih jurusan 1, 2, 3. Jadi akan menampilkan pilihan jurusan 1 atau 2 atau 3 diikuti oleh kolom yang dapat kita isi. Kita dapat mengisi apa saja sebenarnya di kolom ini, cuman hasilnya itu akan tergantung oleh program yang di bawah ini. Nah, di bawah ini ada if. If itu jika. Nah, jika pilihan di atas itu sama dengan itu berarti sama dengan ya. Jadi, jika pilihan sama dengan 1, maka yang akan ditampilkan adalah jurusannya teknik industri, syaratnya 75, UKT-nya 6 juta, daftar ulang tanggal 10 sampai 15 Juli 2025, ambil KTM tanggal 20 Juli 2025. Nah, di bawahnya ada elif. Elif itu merupakan kepanjangan dari else if. Nah, else itu kan digunakan untuk menjalankan suatu perintah ketika yang syarat di atas itu tidak terpenuhi. Jadi jika pilihannya bukan 1, maka akan terlempar ke program yang kedua. Nah, di program yang kedua ini terdapat elif pilihan 2. Nah, jadi ketika kita menginputkan 2, yang akan muncul ialah jurusan kimia, syaratnya nilai minimal 75 dan UKT sekian dan seterusnya. Nah, di bawahnya juga terdapat elif yang lain, karena elif itu boleh ditampilkan lebih dari 1. Jadi hanya if yang boleh ditampilkan sekali dan diikuti oleh elif. Nah, ketika semuanya sudah, maka ada else. Else ini digunakan untuk ketika kita menjalankan suatu perintah yang di atas, namun perintah di atas itu salah, maka program akan menampilkan else, yaitu jika jurusannya itu yang dimasukkan bukan 1, 2, 3 yang kita isi itu tadi, maka yang ditampilkan adalah jurusan sama dengan tidak diketahui dengan syarat 0. Dan UKT pendaftaran ulang atau ambil KTM-nya itu juga kosong ya. Oke, selanjutnya di sini ada print. Kita akan mencetak 1 kolom kosong
dan masukkan nilai 7 ujian UTBK dengan nominal 0 sampai 100. Nah, di sini ada nilai sama dengan kurung kosong ini. Ini merupakan sekedar list kosong saja. Jadi nilai ini, list kosong ini akan diisi oleh nilai-nilai yang akan kita isi menggunakan program di bawahnya. Nah, di bawahnya kita menggunakan for. Oke, pada for ini berfungsi sebagai perulangan. Nah, jadi perulangan in range, perulangan dalam jarak ya. Jadi pengulangan di dalam jarak 1,8. Nah, 1,8 di sini berarti ialah 1, 2, 3 dan seterusnya, namun hingga sebelum angka 8. Jadi di sini hanya 1 sampai 7 saja. Nah, sedangkan n di bawah itu sebuah simbol untuk nilai, dan kita di sini memasukkan float. Nah, float ini digunakan untuk mengkonversi nilai menjadi angka desimal. Nah, jadi nanti pada rata-rata, karena rata-rata itu tidak selalu genap atau pas gitu ya, rata-rata sering ada komanya di belakang. Nah, maka dari itu kita menggunakan perintah float. Nah, di sini kita masukkan input. Nah, sedangkan di pada input ini ada f. Nah, f di sini berfungsi sebagai f string, yaitu kita dapat menggunakan fungsi itu untuk memasukkan variabel ke dalam teks ini. Jadi pada teks di sini kita akan menginputkan variabel i, yaitu tadi itu angka 1 sampai 7. Nah, setelah itu di bawahnya yaitu nilai append n. Nah, append ini digunakan untuk memasukkan nilai-nilai yang kita input ke dalam list kosong tadi. Jadi kita akan memasukkan n, yaitu nilai yang kita input, ke dalam nilai. Jadi kita akan mengumpulkan nilai-nilai itu di situ. Oke, selanjutnya hitung rata-rata. Rata-rata sama dengan sum. Sum ini merupakan jumlah total dari dalam kurung, yaitu nilai. Jadi ini akan menampilkan jumlah total dari nilai, slash itu digunakan untuk membagi. Jadi jumlah total nilai itu akan dibagi dengan len. Len ini digunakan untuk menginput total nilai itu. Jadi ada berapa nilai yang kita masukkan. Nah, karena nilai yang kita masukkan itu ada 7, maka yang ditampilkan adalah 7 di sini. Oke. Selanjutnya output identitas. Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan mencetak satu baris kosong dan tanda sama dengan sebanyak 56 kali. Kita akan mencetak hasil seleksi, kita akan mencetak sama dengan lagi, dan kita akan mencetak nama mahasiswa dengan nama f. Ini seperti tadi ya, yaitu f string ya, yang digunakan untuk memasukkan variabel di dalam teks. Jadi dalam teks ini dia bisa memasukkan suatu variabel. Oke. Dan selanjutnya juga sama, di sini akan memasukkan variabel asal di atas tadi, dan di sini juga akan memasukkan variabel jurusan tadi. Sedangkan di sini akan menampilkan variabel dari rata-rata yang sudah terhitung. Nah, di sini ada titik 2f. Jadi rata-rata itu akan ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma, jika angka itu memang tidak bulat gitu ya. Nah, jadi selanjutnya percabangan lolos atau tidak. Nah, di sini ada perintah if, jika. Oke, jadi jika rata-rata lebih besar atau sama dengan syarat dan jurusan, maka tanda seru dan sama dengan ini menandakan tidak sama dengan. Jadi ketika syarat terpenuhi, tidak akan muncul tidak diketahui, melainkan akan menampilkan atau mencetak selamat Anda lolos seleksi dengan UKT sekian, pendaftaran ulang sekian, dan ambil KTM di tanggal sekian. Nah, else ini digunakan untuk menjalankan perintah
yang tidak memenuhi syarat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat nilai atau jurusannya tersebut, maka akan menampilkan maaf, Anda tidak lolos seleksi. Nah, dan di sini ada print sama dengan 50. Jadi seperti tadi kita akan mencetak sama dengan sebanyak 50 dan kita akan mencetak terima kasih, dan kita juga akan mencetak sama dengan sebanyak 50. Jumlah ini sebenarnya yang dari tadi kita sebutkan itu bebas terserah kita, yang bisa kita kreasikan dan kita kira-kira ya. Jadi kita akan menata sedemikian rupa agar tampilan terlihat menjadi menarik gitu dan tidak terlalu polos. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.